Arema butuh uji coba 2 kali sepekan. Eduardo Almeida menyebut Arema butuh uji coba 2 kali sepekan. Pelatih Arema itu menilai kebutuhan untuk beruji coba merupakan bagian dari persiapan mereka jelang Liga 1 2021 mendatang. Arema sudah memulai program uji coba itu pada akhir pekan kemarin melawan Malang Selection, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021. Dalam laga tersebut, Arema menang telak dengan skor 8-0. Sepekan kemudian, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, skuad Singo Edan bakal menghadapi klub Liga 2 milik artis Raffi Ahmad, Ran Cilegon FC. Laga uji coba itu juga menjadi bagian dari program latihan bersama yang disusun Almeida untuk timnya. Saya ingin tim ini menjalani 1 laga uji coba per pekan, kemarin sudah melawan Malang Selection, lalu pekan depan lawan Ran Cilegon. Saya sudah bicara dengan tim pelatih, kalau bisa dalam 1 pekan kami punya 1 laga uji coba, itu yang ideal. Tapi, kalau bisa melakukan 2 kali uji coba dalam sepekan itu lebih bagus, kata Almeida. Keinginan Eduardo Almeida untuk menggelar laga uji coba 2 kali dalam sepekan untuk pemain Arema bukannya tanpa halangan. Pelatih asal Portugal itu mengaku tak mudah mewujudkan keinginan tersebut di tengah pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, klub sepak bola harus berhati-hati dalam menggelar laga uji coba. Bahkan, demi bisa bertanding, laga uji coba itu harus dibalut dengan tajuk latihan bersama. Di tengah pandemi ini tidak mudah menggelar sebuah laga uji coba. Kami harus melihat situasi dulu seperti apa. Kita fokus dulu pada jadwal pertandingan yang sudah ada dulu, pungkas pelatih berlisensi UEFA Pro ini. Ayas sangat setuju dengan Coach Edo, semakin banyak bertanding berdampak baik bagi semua tim Arema. Bravo Coach! Prediksi kiper utama Arema di Liga 1 2021, asing atau lokal? Menarik untuk melihat prediksi kiper utama Arema di Liga 1 2021 mendatang. Yang patut ditunggu, apakah posisi itu akan diisi oleh kiper asing atau kiper lokal yang sudah ada. Sejauh ini, Arema sudah memiliki 4 kiper di bawah asuhan pelatih kiper Felipe Americo. Mereka adalah Utam Rusdiana, Andreas Francisco, Kurniawan Kartika Aji, dan Teguh Amiruddin. Namun demikian, hasil di Piala Menpora 2021 di mana Arema tersingkir membuat manajemen klub memutuskan untuk mendatangkan kiper asing. Sebagai konsekuensinya, Arema harus mencoret 1 kiper lokal yang sudah dikontrak, dengan jalan dipinjamkan ke klub lain. Kiper asing yang disebut-sebut bakal merapat ke Arema itu adalah Jason Antonio. Sempat dikabarkan sudah menerima offering letter, surat penawaran, dari Arema. Nyatanya kiper asal Brasil itu tak kunjung tiba di Malang. Lantas, siapa kiper utama Arema di Liga 1 2021? Kalau kiper asing yang diidam-idamkan direksi Arema itu jadi datang, hampir dipastikan bakal didapuk sebagai kiper utama di Liga 1 2021. Namun, si kiper Bula bakal mendapat tantangan sengit dari ketiga kiper lokal yang tersisa. Ada Teguh Amiruddin yang selalu dimainkan Felipe dalam 3 laga Liga 1 2020 sebelum akhirnya kompetisi vakum dan dibubarkan. Kiper asli Malang dan merupakan produk akademi Arema itu pastinya tak mau posisinya direbut begitu saja oleh penjaga gawang asing. Belum lagi Kartika Aji yang baru saja kembali dari masa pemulihan cedera lututnya. Kiper yang juga sudah ber-KTP Malang itu tentu ingin mengembalikan masa kejayaannya seperti saat membawa Arema juara Piala Presiden 2019 lalu. Masih ada Utam dan Chico. Tantangan untuk kiper asing juga datang dari Utam Rusdiana dan Andreas Chico Francisco. Kedua kiper ini pun bakal bersaing memperebutkan tempat di tim utama Arema di Liga 1 2021. Utam pastinya bakal membuktikan diri masih layak dipertahankan Arema setelah 7 tahun mengabdi. Sementara Chico, yang sejak magang di Arema di Liga 1 2017 silam sama sekali belum mendapatkan menit bermain, tentu ingin mengukir debut musim ini. Resmi akhirnya Kapolri berikan izin untuk Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Listio Sigit Prabowo akhirnya memberikan izin untuk Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022.
Juli tahun 2021 hingga Maret tahun 2022, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Izin yang sama juga dikeluarkan untuk kompetisi kasta di bawahnya Liga 2, tahun 2021 sampai tahun 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali hadir sendiri di Markas Besar, Mabes Polri. Sebelumnya, pihaknya juga terlebih dahulu sudah menyerahkan surat-surat permohonan izin kompetisi. Surat permohonan itu berani direkomendasikannya kepada Polri lantaran Kemenpora sudah mendengar pemaparan dalam Rapar Koordinasi, Rakor, beberapa waktu lalu. Rakor itu dihadiri PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Polri. Kompetisi kali ini tidak seperti biasanya, karena ada penerapan protokol kesehatan, teknisnya pun sudah disusun. Dari pemaparan itu, kami pikir sudah memenuhi syarat untuk dimintakan izinnya kepada Polri, kata Amali dalam siaran langsung. Izin untuk Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 diumumkan Kapolri sendiri. Izin kompetisi itu diumumkan sendiri oleh Kapolri, Listio Sigit di Mabes Polri. Izin yang diberikan untuk Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 dan Liga 2, tahun 2021 sampai tahun 2022 itu disertai dengan catatan. Listio mengaku sebelumnya sudah menerima surat permohonan izin untuk penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 dari Menpora. Diskusi panjang juga sudah dilakukan sebelum Polri mengambil keputusan, termasuk mempertimbangkan suksesnya penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Menpora 2021 lalu. Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi dan harus senantiasa ditegakkan. Dari beberapa diskusi kami memutuskan dengan sejumlah catatan, kami memutuskan memberikan izin keramaian untuk kompetisi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kata Listio. Utam Rusdiana hampir samai rekor pengabdian Kurnia Meiga di Arema. Musim 2021 ini Utam Rusdiana hampir samai rekor pengabdian Kurnia Meiga di Arema. Jika masih dipertahankan, kiper asal Sidoarjo itu menorehkan catatan musim ke-8-nya bersama skuad Singo Edan. Utam pertama bergabung dengan Arema di Indonesia Super League, ISL 2013. Namun, saat itu, di usianya yang masih 18 tahun, Utam tampil di ISL usia 21 bersama Arema usia 21. Di saat yang bersamaan, Utam juga berstatus sebagai kiper magang di tim senior. Pemain kelahiran tanggal 6 Maret tahun 1995 itu resmi menjadi pemain Arema pada musim berikutnya, di ISL 2014, bergabung dengan Meiga dan dua kiper senior, yakni Ahmad Kurniawan, dan Made Kadek Wardana. Meiga sendiri mengabdi di Arema sejak tampil di ISL tahun 2008 sampai tahun 2009 hingga pensiun dini di pertengahan musim Liga 1, 2017. Catatan 8,5 musim ini nyaris disamai oleh Utam yang musim ini akan 8 musim memperkuat Arema. Utam Rusdiana hampir terdepak 2 musim terakhir. 2 musim terakhir nama Utam Rusdiana selalu masuk dalam daftar pemain Arema yang akan dijual di awal musim. Namun, kiper jebolan Suryanaga, klub internal Persebaya Surabaya itu selalu bisa selamat. Sejatinya di Liga 1, 2017, statusnya naik dari kiper keempat menjadi kiper ketiga. Berkah datang padanya ketika Meiga harus menepi karena penyakit misteriusnya di penghujung musim, sehingga Utam jadi kiper kedua. Liga 1, 2018 menjadi puncak karir Utam bersama Arema, dengan torehan 18 penampilan, 1.620 menit. Meski saat itu Arema kedatangan kiper senior Joko Ribowo dan kiper asing Serdan Ostojic, musim berikutnya, Utam tampil 13 kali, 1.170 menit, di Liga 1, 2019 bergantian dengan Kartika Aji.